KTP atau data pribadi kamu dipakai orang lain untuk berhutang, kredit, dan lain sebagainya. Bahaya loh, bisa merugikan. Lalu bagaimana solusinya? Tonton videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di Rosyidi Hamzah Official. Tindak kejahatan praktik jual beli data pribadi kembali mengancam. Jual beli data pribadi berupa KTP elektronik dan kartu keluarga baru-baru ini viral di media sosial dan tengah diselidiki kepolisian. Penyalahgunaan data pribadi konsumen menjadi sorotan publik dan menimbulkan kegelisahan. Maling data pribadi pun bisa siapa saja, mulai dari pengelola fintech, perbankan maupun oknum lainnya. Apa saja kecerobohan yang membuat data pribadi Anda bocor? Sudah tidak asing bukan, di zaman sekarang ini teknologi yang semakin canggih dan era digital pun semakin berkembang pesat. Banyak sekali inovasi-inovasi baru yang diberikan untuk kita khususnya sebagai pengguna. Tentunya banyak yang bermanfaat, tetapi ada pula yang digunakan secara kurang tepat. Terjadinya permasalahan-permasalahan di masyarakat seperti data pribadi yang disebarluaskan oleh orang lain secara ilegal untuk berhutang, kemudian merugikan bagi si pemilik data pribadinya. Penyalahgunaan penggunaan teknologi yang seperti ini sudah seharusnya dihindari dan tidak untuk dilakukan. Mengapa demikian? Hal tersebut karena sudah jelas-jelas berlawanan atau bertentangan dengan hukum yang ada di negara kita dan juga dapat merugikan orang lain. Kejadian tersebut atau kejadian ini sudah sangat sering terjadi di masyarakat. Lalu, bagaimana pandangannya menurut hukum dan bagaimana penyelesaiannya? Oleh karena itu, saya akan mencoba untuk membahasnya secara sederhana. Setiap warga negara Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau telah menikah wajib untuk memiliki KTP atau kartu tanda penduduk. Hal ini telah diatur di dalam pasal 63 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. KTP atau kartu tanda penduduk sekarang berbentuk elektronik dan sudah termasuk di dalam kategori dokumen elektronik. KTP elektronik tentunya berisikan data pribadi yang dilindungi oleh hukum. Sebagaimana pasal 79 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan yang berbunyi data perseorangan dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara. Data pribadi kita diantaranya nomor kartu keluarga atau KK, nomor induk kependudukan, nama lengkap, jenis kelamin, golongan darah, alamat, sidik jari, iris mata, dan juga tanda tangan. Namun, pada kenyataannya, banyak permasalahan di masyarakat mengenai penyalahgunaan KTP elektronik atau data pribadi, di mana KTP elektronik seseorang yang kemudian dipakai oleh orang lain secara ilegal untuk keperluan tertentu, seperti misalnya berhutang. Tidak sedikit dari hal tersebut yang kemudian merugikan si pemilik KTP elektronik. Ia tidak merasa pernah berhutang, tetapi kemudian ia mendapatkan tagihan untuk membayar hutang tersebut. Tidak hanya itu, pemilik KTP elektronik juga dapat dirugikan karena bisa tidak dipercaya lagi oleh orang-orang. Kejadian seperti ini sudah jelas-jelas bertentangan dengan aturan yang berlaku. Salah satunya ialah dapat dikenakan dengan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik. Kemudian dilanjutkan pada ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak melawan hukum
dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Dari penjelasan tersebut, tentunya perlu kita sebagai masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memberikan data pribadi ke orang lain yang tidak berkepentingan, termasuk juga pada orang-orang terdekat yang memiliki maksud tertentu. Kita perlu menjadi pribadi yang lebih bijak apabila ada pihak-pihak yang menghubungi dengan mengatasnamakan sebuah perusahaan tertentu. Kemudian mereka meminta data pribadi kita untuk keperluan mereka. Bisa saja keperluan tersebut terkadang tidak pernah dilakukan atau tidak berhubungan dengan kita sendiri. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi, sebagaimana terdapat di dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang ITE yang berbunyi, hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai. Hak pribadi juga merupakan hak untuk mengawasi akses informasi kehidupan pribadi dan data seseorang. Nah, teman-teman semua, apabila permasalahan ini terjadi pada kalian dan tentunya hal tersebut merugikan, maka dapat diselesaikan dengan jalur hukum secara hukum perdata. Tentunya sebelum mengajukan gugatan ini telah ditempuh proses-proses lainnya seperti misalnya negosiasi dan juga mediasi. Setiap orang yang dilanggar hak pribadinya dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan sebagai gugatan perbuatan melawan hukum. Hal ini berdasarkan perbuatan melawan hukum yang diatur pada pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Nah, oke teman-teman, bagaimana? Sudah paham kan tentang pentingnya kita menjaga data pribadi kita agar tidak disalahgunakan? Maka dapat disimpulkan bahwa data pribadi yang kita miliki telah sangat jelas dilindungi oleh negara dan dijamin kerahasiaannya loh. Mau bagaimanapun cara mendapatkannya, menyebarkannya, dan menggunakan data pribadi seseorang, kemudian digunakan untuk kepentingan dan merugikan si pemilik data pribadi tersebut, maka perbuatan itu jelas melawan hukum dan dapat diselesaikan menggunakan jalur hukum perdata. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.